Garci Plasters di film di sini. Nah, di video ini saya akan prediksi One Piece untuk chapter 1065. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan tersesat seperti Babang Zoro. Oke, setelah liburnya One Piece di minggu lalu yang sepertinya bakal cukup rutin nih, tiap akhir bulan One Piece bakal libur untuk jadwal Oda. Itu pun tidak terkecuali libur dari pihak majalahnya ya, yang akhir bulan nikmatin gajian kali ya Oda, biar bulan depan tinggal makan promak. Alah, gak mungkin lah. Nah, tapi oke lah, di sini kita akan bahas apa ya yang kira-kira akan terjadi di chapter 1065 nanti. Dan seperti biasa, kita akan mulai dari versi tankobonnya atau komiknya agar plotnya jauh lebih relevan. Di mana baru-baru ini telah rilis cover dari volume komik atau tankobon yang terbaru, yaitu di volume 104. Di mana volume tersebut berisi chapter 1047 sampai chapter 1055. Yang ternyata volume inilah yang dipangkas oleh pihak tankobonnya ya. Di mana volume 103 sebelum ini berisi chapter 1036 sampai 1046, yang notabene ini berisi 11 chapter yang kelebihan satu chapter dari normalnya. Karena biasanya untuk satu komik ini berisi 10 chapter lah, dan dimana di volume 104 ternyata dipangkas cuma hanya menjadi 9 chapter saja. Maka dengan ini volume 105 nanti setelahnya akan berisi kembali normal di 10 chapter dari 1056 sampai 1065. Yang jika begitu, maka chapter ini akan menjadi chapter penutup bagi volume 105 nanti. Dan tahu kan biasanya penutup komik itu akan seperti apa? Ya benar, dari beberapa kali pola yang kita lihat, chapter penutup ini selalu diberikan hal-hal yang mengakhiri dengan sangat epic. Seperti contoh chapter 1025 yang berdepatan dengan Shanks yang memarahi Ryukyu dengan mengeluarkan haki yang luar biasanya. Sama lah seperti komik volume sebelumnya juga, di mana chapter 1046 diakhiri dengan mode nikah Luffy yang sudah dijelaskan beberapa chapter sebelumnya, tapi ditutup dengan dia yang memegang petir di tangannya. Nah, lalu bagaimana dengan chapter 1065 nanti? Dimana menurut saya pertarungan Kurohige dan Lau bisa kita bilang akan dikepinggirkan terlebih dahulu karena Oda sudah melemparnya kembali ke acara utama alias kembali ke tim dari topi jerami lagi. Dan dengan kata-kata Akainu bahwa mereka harus menunggu hasil, maka sebenarnya cukup clear juga ya jika kita pun sepertinya harus perlu menunggu output dari duel mereka akan berakhir seperti apa. Nah, coba tuliskan pendapat kalian kira-kira bakal berakhir gimana ya duel antara Lau versus Kurohige. Nah, dimana chapter-chapter kedepannya akan kembali lagi fokus ke Pulau Egghead yang menurut saya ini adalah salah satu pulau yang sangat menarik sekali karena ada banyak sekali yang bisa dibahas atau dieksplor di pulau ini, terutama selain karakter utamanya yaitu Vegapunk yang disebut juga pulau ini sebagai pulau 500 tahun di masa depan, yang 500 tahun ini sangat gila sekali. Dimana untuk Vegapunk sendiri, dia adalah salah satu karakter yang dimention sejak lama, tapi baru dimunculkan 16 tahun setelahnya. Dan cara Oda memunculkannya pun tidak main-main. Dia tidak hanya dijelaskan menjadi satu orang ilmuwan tua, profesor yang pintar saja, tapi bahkan dengan memecahnya menjadi ke-6 satelit dengan kepribadian dan pikirannya masing-masing. Yang menurut saya ini menjadi satu plot dan cara yang sangat cerdas dari seseorang yang sudah ditunggu sejak lama sekali, yang bahkan kemunculan mereka pun satu persatu oleh Oda dengan cara yang sangat misterius, yang dari situ saja sudah membuat fit dari Vegapunk ini sangat gila sekali. Di mana plot terakhir adalah kita melihat adanya hubungan antara Shaka dengan Dragon yang cukup sangsi juga ya. Seharusnya Vegapunk yang lain pun tahu hubungan mereka. Jadi apakah pertanyaan kita semua, Dragon akan datang ke Pulau Egghead ini? Yang sejujurnya ini sangat mungkin terjadi, tapi sepertinya tidak dalam waktu dekat. Karena Dragon datang pun dan tugasnya hanya untuk membantu Vegapunk, itu pun sudah bisa ditransfer ke anaknya alias Luffy yang seharusnya akan mengisi role tersebut juga.
Dimana jika kita lihat sekarang, plot di Pulau Ahead ini terbagi ke 3 macam. Pertama adalah tim Nami Sanji yang mereka masuk ke ruang Shaka yang entah nih apa yang akan mereka lakukan di lab tersebut dan bagaimana. Mereka pun bahkan bersama dengan Lilith yang di sini plotnya pasti akan lebih ke arah ke saintifiknya karena ada Nami, Sanji, dan Franky. Dimana plot lainnya adalah Brook dan Zoro yang diam di kapal yang entah nih kenapa harus kedua orang ini. Yang keduanya sama-sama ya bisa dibilang pendekar pedang lah ya dengan stylenya masing-masing. Kemungkinan ini akan diberikan plot lain oleh Oda. Entah akhirnya mereka akan bertemu seseorang kah atau malah Vegapunk lain kah yang lebih petarung lagi untuk bertemu dengan Zoro dan Brook ini. Karena bukan gak cocok lah untuk Zoro bertemu dengan seorang petarung. Apalagi dengan chapter lalu kita melihat ternyata Oda membawa konsep Star Wars pedang laser alias lightsaber di arc ini. Ya benar, itu pun saat Bone menemukannya di area-area sampah yang wow, lightsaber cuma menjadi sampah doang di pulau tersebut. Nggak kebayangkan versi suksesnya seperti apa. Dan taunya pendekar pedang atau mungkin kita sebut sebagai Jedi, dia akan berhadapan dengan pendekar kita yaitu Brook dan Zoro yang wah ini pasti akan menjadi plot yang sangat menarik sekali. Nah ngomong-ngomong tentang per Star Warsan juga, ini pun saya pernah membuat mega teori lain terkait Garp yang akan ada hubungan dengan Obi-Wan Kenobi di video ini jika kalian penasaran. Dan plot terakhir adalah Luffy and the gang yang tujuan mereka sebenarnya masih belum jelas kecuali mereka hanya mengikuti Bone saja untuk bertemu dengan Vegapunk. Ya memang sih biasanya Oda akan membagi kru topi jerami ini dengan start yang berbeda-beda tapi nanti pasti tujuannya bakal sama. Dimana ketiga plot berbeda ini mungkin akan dihubungkan dengan bagaimana anggota CP0 yang datang ke Egghead ini untuk membunuh Dr. Vegapunk. Dan totalnya juga ada 3 yaitu Lucci, Kaku, dan Stussy. Untuk Kaku kemungkinan akan dihubungkan dengan timnya Zoro, untuk Lucci dengan timnya Luffy, dan Stussy mungkin dengan tim Nami dan lain-lain. Ini akan menjadi sangat menarik. Karena ingat, Kuma Serapi Mas sebelumnya itu cuma dikembalikan saja, yang sepertinya bukan digunakan untuk membunuh Vegapunk karena ya bukankah dia yang nyiptainnya juga. Dimana tugas si Pino adalah untuk membunuh semua Vegapunk yang pasti akan berlawanan dengan tujuan Luffy dan kawan-kawannya. Yang pastinya tidak akan membiarkan mereka dapat membunuh Vegapunk yang mungkinkah ini akan menjadi duel Luffy versus Lucci part 2. Kemampuan baru Luffy di Sangat Nikahnya melawan Lucci yang entah apakah sudah ada upgrade yang lain kita masih belum tahu. Kira-kira kalau menurut kalian gimana nih kalau bakal ada rematch kembali antara Luffy versus Lucci seperti di NES lebih lalu? Jangan lupa pada cabut, ada spesial Halloween nih dari DNM Dotmans dengan mengeluarkan Mystery Box. Hontou もしかして宝船の落とし物がねのかお宝金現在宝ざっかそれは流しだるって言って誰かが航海の無事を祈って海の守護神にお供え物をしたってことよ。ご法前は神様へって意味。おい神様おやつもらうぞよし開いただから飛んだなんだ赤い光Untuk pemesanan kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya karena ada. Nah jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.